selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seperti saatnya kita akan memulai ibadah doa malam kita hari ini. Percaya Dia hadir tengah-tengah kita saat ini. Mari responi kehadiran Tuhan dengan memberikan penyembahan yang terbaik. Sama-sama kita beri hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Hanya untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Percaya Rohnya hadir tengah-tengah kita saat ini. Dia akan curahkan, Dia akan berikan kuasanya untuk setiap kita. Amin. Sama-sama kita akan berdoa. Kami percaya Roh Tuhan hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami percaya kami akan terima jamahan Tuhan. Kami akan terima lawatan Tuhan. Malam hari ini kami percaya Roh-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Biar Engkau Roh-Mu yang berkuasa atas hidup kami sepenuhnya Bapa. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Kau terpujilah nama-Mu Tuhan, bertata atas setiap puji-pujian kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir melawat setiap kami Bapa. Oh, curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh-Mu, memenuhi kami Tuhan. Oh, haleluya. Biar hadirat-Mu nyata. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Tuhan saat ini. Yesus hadir. Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku
Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat. Dan ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sampai jiwa kami benar-benar menyadarinya. Engkau sungguh ajaib. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan di hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Oh, sungguh sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh kau perkasa, kau hebat, kau tinggal di dalamku. Oh, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Dan jangan Tekaku akan Engkau, dan ku tersanjung akan Holy Spirit, we move in this place. Sungguh kami bersyukur, tidak henti-hentinya kami bersyukur atas perbuatan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam beriraku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Puji nama Tuhan, kembali ada kesempatan kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya selalu bergairah ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu membawa kita kepada kemerdekaan jiwa di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama punya sebuah gairah yang sama.
Sehingga ketika kita ada di tempat ini, kita ada di dalam sebuah peribadahan, maka hati kita itu menggebu-gebu untuk apa? Untuk menyendengkan telinga kita, mendengarkan segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Pentakosta, di mana setiap kita merayakan dan menunggu-nunggu datangnya Roh Kudus yang akan mengurapi hidup kita. Karena saya percaya bahwa kenaikan Tuhan ke surga mempunyai satu tujuan yang penting di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin saudara. Nah itu sebabnya kalau saudaraku kekasih Tuhan mau memperhatikan tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan, tentang apa yang direncanakan oleh Tuhan. Dalam, kalau tidak salah bulan Januari yang lalu, saya melayani di tempat ini. Dan kalau tidak salah juga saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu di mana ketika di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat 1 sampai yang ke-6, di sana ada percakapan antara Tuhan dengan Abram. Nah dalam percakapan itu, Tuhan menghampiri Abram, Tuhan menyatakan dirinya kepada Abram, dan kemudian dia berkata kepada Abram, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tetapi saya percaya bahwa ketika seseorang didatangi Tuhan, saya percaya bahwa ada satu antusias. Tetapi kalau kita memperhatikan pembicaraan antara Tuhan dengan Abram, saya melihat bahwa Abram tidak begitu antusias. Dia kemudian berkata di dalam ayatnya yang kedua, dia berkata demikian. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan menghampiri Abraham, Tuhan datang dan menyatakan dirinya kepada Abram. Maka ketika Tuhan berkata, janganlah kamu takut sebab akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang menjadi kita seharusnya agak terkejut karena Abram kemudian berkata begini. Coba ditayangkan yang kedua. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Perhatikan baik-baik. Perkataan ini bukan perkataan kalau kita mau baca secara letterlah kita akan melihat begini. Tuhan mau kasih apa lagi ya? Bukan itu sebetulnya. Saya ingin nyatakan, saya ingin saudara bisa melihatnya perkataan ini bermakna demikian. Tuhan iki atene apa maneh sih? Ini bahasa Surabaya nih. Tuhan ini mau apa lagi sih? Kenapa? Karena penampakan dan penyataan Tuhan yang pertama kali adalah ketika Abram ada di Ur Kasdim. Ketika Tuhan berkata bahwa seluruh keluargamu pergi meninggalkan tanah kelahiranmu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan penampakan pernyataan Tuhan yang ada di dalam pasal yang ke-15 ayat yang pertama ini adalah pernyataan yang kedua. Setelah pernyataan yang pertama waktu ada di Ur Kasdim. Dan saya yakin bahwa pernyataan dalam ayat dalam pasal 15 ini adalah ketika Abram ada di Haran. Sehingga ketika Tuhan menyatakan dirinya dengan berkata, jangan kamu takut, akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengandung sebuah makna yang mendalam buat Abram. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyatakan diri yang pertama kalinya, Abram pada saat itu berumur 75 tahun. Dan
waktu Tuhan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya ini, kira-kira Abraham berusia 90 tahun. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ketika Tuhan menyatakan yang kedua, Abraham ngomong begini, aku ini sudah kamu suruh keluar. Sekarang ini maunya apa lagi? Kira-kira nangkep gak ya? Nangkep ya? Kira-kira Tuhan ini maunya apa lagi? Dan Tuhan sempat berbicara upahmu akan sangat besar. Dalam tradisi Yahudi bicara tentang upah itu berbicara tentang keturunan. Sehingga ketika Tuhan berkata upahmu akan sangat besar, dia mulai ngomong tentang aku ini satu anak aja nggak punya loh. Tuhan ini maunya apa lagi sama aku? Sehingga pada akhirnya di dalam ayat yang kelima, perhatikan baik-baik, ayat yang kelima, Kejadian 15 ayat yang kelima, atau yang keempat dulu. Kejadian 15 ayat yang keempat, sudah dapat? Oke. Lalu kemudian tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, artinya bujangnya itu, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudaraku, ayat yang kelima perhatikan. Ayat ini berbunyi demikian. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan ayat yang kelima ini. Jadi ketika Abram dikasih tahu bahwa dia akan punya anak, karena Tuhan punya rencana, dia akan dianugerahkan keturunan yang besar. Kayaknya Tuhan merasa gini, Abraham ini sih durung nangkep ya? Abraham ini masih belum percaya, masih belum ngeh. Lalu dikatakan ayat yang kelima, lalu Allah Tuhan membawa Abram keluar dari kemahnya, dari rumahnya. Lalu dia katakan begini, coba lihat bintang di langit. Hitungan. Kalau kamu bisa menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Saya percaya ini bukan bicara tentang anak. Amin. Kenapa? Karena bicara bintang di langit, nggak mungkin Abraham bakal punya anak seperti bintang di langit. Tetapi ini bicara tentang keturunan. Ayat yang ke-6 itu yang memberikan sebuah pernyataan penting. Lalu dikatakan begini, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang mana yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Dia percaya bakal punya anak atau dia percaya dia bakal menjadi bapa bagi banyak bangsa? Kita seringkali terjebak hanya kepada janji Tuhan tentang anak kepada Sarah. Tetapi kita tidak lihat konteksnya. Karena di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama ya, karena ini akan memberikan peneguhan kepada kita. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, perhatikan baik-baik, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara perhatikan baik-baik. Yang diimani Abraham itu bukan persoalan anak. Tapi yang diimani Abraham adalah persoalan rencana Tuhan atas hidupnya. Amin. Itu sebabnya kalau saudaraku yang dikasih Tuhan melihat seluruh perjalanan bangsa Israel, kalau saudara melihat seluruh perjalanan kasih karunia yang besar itu, saudara akan melihat bahwa begini, waktu Abram di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-8 dikatakan, waktu Ishak itu sedang disapih, di hari perayaan Ishak sedang disapih, lalu di situ dikatakan Ishak sedang bermain dengan Ismail. Ismail sedang bermain dengan Ishak. Tetapi perhatikan baik-baik, di situ dikatakan,
Lalu ketika Sarah melihat Ishak sedang bermain dengan Ismail, Sarah kemudian berkata kepada Abraham, Abraham, usir anakmu ini. Usir Ismail ini sama mamahnya. Sebab keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Di situ dikatakan ayat yang selanjutnya, dikatakan Abraham kemudian menjadi sebal. Dikatakan dengan tegas lagi, Abraham menjadi sebal karena anaknya itu. Kata anaknya itu menunjukkan bahwa Ismail itu juga anaknya sebetulnya. Dia kesel karena Ismail itu anaknya. Tetapi ketika Abraham sebal, Tuhan langsung berbicara kepada Abraham sendiri. Abraham, perhatikan kata-kata istrimu. Suruh mereka pergi. Sebab keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Sekali lagi, perkataan ini meneguhkan Abraham. Saya yakin kalau Tuhan nggak berkata tentang keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak, tentang rencana Tuhan yang besar, menjadikan Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Abraham belum tentu menyuruh Ismail itu pergi dari kehidupannya. Sehingga pada akhirnya dikatakan pagi-pagi benar. Kenapa kok Ismail bisa diusir? Kenapa kok Sarah kemudian mengusir Ismail? Karena kata Ismail sedang main dengan Ishak itu, dikatakan dalam bahasa Inggris itu dikatakan mocking. Mocking itu membuli, mengejek. Jadi Ismail itu pada saat itu sedang membuli dan mengejek, menghina yang namanya Ishak. Sehingga akhirnya Ismail ini diusir. Dikatakan pagi-pagi kemudian Abraham mengangkat anaknya Ismail ke gendongan ibunya dan kemudian menyuruh mereka pergi sekalipun dengan hati yang berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali di sini membuktikan bahwa yang menjadi perhatian Abraham menjadi bapa orang beriman adalah ketika dia memberi perhatian kepada apa? Kepada rencana Tuhan. Sehingga saya harus katakan begini, persoalan Ishak ini bukan persoalan secara khusus bahwa kamu nanti tak kasih anak ya, bukan. Tetapi karena Tuhan mempunyai rencana yang besar. Amin saudara. Yang nanti dalam penjelasan ini kita bisa lihat penjelasan arahnya kemana. Nah ketika keturunan daripada Abraham ini kemudian berkembang, maka muncullah yang namanya satu bangsa yang namanya Israel. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Samuel, saudara perhatikan di dalam kitab Ulangan, saudara akan memperhatikan bahwa di situ banyak perkataan yang berkata begini, dan Tuhan yang membuat mereka menang, dan Tuhan yang berperang ganti mereka dan dia diam saja. Itu banyak ayat yang berkata demikian dalam perjalanan bangsa Israel dalam kitab 1 Samuel dalam perjalanannya Raja Daud. Di situ dikatakan bahwa Tuhan membuat Israel itu tidak pernah kalah. Tetapi ada ayat yang menarik buat saya di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat yang keempat dan yang kelima. Ayat ini sangat menarik buat saya. Perhatikan ya. Dan ayat ini berelasi dengan rencana Tuhan. Coba baca baik-baik ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Perhatikan baik-baik. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa Israel menangan itu apa? Karena Tuhan mencintai hebat kepada bangsa Israel? Tidak. Karena sebenarnya Tuhan terikat perjanjian dengan founding father-nya bangsa Israel.
Dan yang dijaga Tuhan itu adalah rencananya Tuhan. Amin saudara. Jadi kelahiran Ishak itu menjadi bagian entry point bekerjanya rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kalau saudara perhatikan di Matius 1 ayat 17, bisa minta tolong Matius 1 ayat 17, disebutkan dengan jelas perjalanan itu. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham. Coba perhatikan saudara ya. Mulainya dari siapa? Bukan dari Adam dan Hawa loh. Mulainya dari siapa? Dari Abraham. Rancangan Allah itu dimulai dari Abraham. Sampai kemana dikatakan ada 14 keturunan? Sampai kepada Daud. Lalu dari Daud sampai kemana? Sampai pembuangan ke Babel. Dan yang terakhir adalah 14 keturunan dari mana? Dari pembuangan ke Babel sampai kepada apa? Lahirnya Yesus Kristus. Dari sini saya mau ajak saudara melihat. Kelahiran Ishak tidak terputus dari rancangan Allah untuk lahirnya Yesus Kristus ke dunia buat saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya kenapa Yesus Kristus harus lahir. Karena Yesus Kristus itulah yang harus membayar dosa saudara dan saya. Kenapa kok harus Yesus Kristus yang bayar? Coba kita baca Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Kenapa Yesus Kristus harus yang bayar? Yuk. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terus, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Gak ada yang bisa bayar. Sehingga Allah sendiri yang merancangkan Yesus Kristus itu harus menempuh perjalanan kasih karunia itu sampai melahirkan Yesus Kristus itu dalam 42 keturunan. Kalau mau dihitung satu keturunan itu 50 tahun, maka saudara perhatikan 2000 tahun Tuhan itu melakukan semua rencananya sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu Dia mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Sehingga menjadi sesuatu yang menggelora di dalam hati kita. Ketika Yesaya pasal 43 ayat yang ke-44 berkata, ayat yang keempat berkata demikian. Yesaya 43 ayat yang keempat berkata demikian. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia, yaitu Yesus Kristus, sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada berapa bangsa yang habis? Mereka bukan kalah karena Israel kuat. Mereka kalah karena mereka melawan rancangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan merancangkan penyelamat buat saudara dan saya. Dan Dia harus lahir buat saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya kelahiran Ishak ini tidak bisa diputus dari rencana Tuhan. Sehingga kita menjadikan kelahiran Ishak itu menjadi rumusan bagaimana caranya punya anak. Saya percaya bahwa di dalam tiap-tiap hidup saudara dan saya Tuhan punya rencana. Yaitu rencananya adalah supaya saudara dan saya tidak lagi mati dan binasa, tetapi saudara dan saya tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga selama-lamanya bersama dengan Dia. Amin saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan, ada ayat yang berkata demikian, segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya senang Ibu Christine waktu itu mengajarkan termasuk kepada saya. Saya punya istri yang benar-benar luar biasa, yang saya pun bisa diajari sama dia. Dan saya benar-benar diberkati dengan yang namanya bahasanya itu apa? Spiritual journey of life.
Dia melihat bahwa janji Tuhan yang tidak pernah berubah adalah bahwa kita manusia yang dulunya bersama-sama dengan Allah tinggal di dalam Taman Eden, nantinya harus kembali bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Amin, saudara. Itu sebabnya perhatikan baik-baik, saudara. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Sehingga kalau saudara mau perhatikan bahwa bicara tentang kenaikan Tuhan ke surga dan nanti kedatangannya untuk kedua kali, itu menjadi sesuatu yang harus kita amini di dalam hidup kita. Jangan pernah berkata begini, apa ya beneran nanti Tuhan datang kembali? Apa enggak itu cuma dongeng? Saya mau beritahu kepada saudara, karena kelahiran Yesus Kristus dan hidup Yesus Kristus selama 33,5 tahun yang direncanakan selama 2000 tahun oleh Allah melalui 42 keturunan itu, tujuannya supaya apa? Supaya semua orang tidak binasa. Enggak ada yang dilewatkan. Tuhan mau semua orang ini diselamatkan. Tuhan mau semua orang ini berbalik dan bertobat. Itu sebabnya peran Yesus Kristus yang kemudian diberikan kepada gereja saat ini harus benar-benar ditangkap oleh gereja dan kemudian dilakukan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan saudara dan saya. Gereja tidak dalam rangka membuat jemaatnya sukses dan berkelimpahan secara materi. Tapi gereja harus mengajarkan bahwa Tuhan ini sungguh-sungguh tidak ingin saudara dan saya binasa. Tuhan ini sungguh-sungguh ingin saudara dan saya ini diselamatkan, berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Amin, saudara. Sehingga pelajaran tentang kekristenan di dalam hidup kita, hadirnya Yesus Kristus di dalam dunia ini untuk saudara dan saya, ini harus benar-benar kita tangkap. Karena 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan ke-18 berkata demikian. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ke-18 berkata demikian. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ayat yang ke-7, berikutnya 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini rencana besarnya. Amin, saudara. Yesus harus lahir menolong saudara. Lalu kemudian Yesus harus ke surga menyiapkan tempat buat saudara. Sementara hari-hari ini Pentakosta ini, yang saya mau katakan bahwa begini, Dia memberikan penolong buat saudara dan saya. Siapa percaya bahwa Roh Kudus itu penolong buat kita? Kita akan baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-14. Yohanes 16 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu hal ini.
tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat yang berikutnya, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi. Lanjutnya, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Terus, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Berikutnya, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Terus, dan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Terus, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila aku datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan datang, yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus 14, dan Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin saudara. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan bicara tentang Yesus datang lalu menolong saudara. Lalu Dia naik ke surga menyiapkan tempat buat saudara. Dan Dia akan datang lagi ke dunia untuk mengambil saudara dan saya dan dibawa kepada Bapa di surga. Supaya saudara dan saya bersama-sama dengan Dia. Itu adalah ya dan amin. Setuju? Tetapi ada satu hal yang paling penting saudara. Bahwa Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Yaitu saudara dan saya membutuhkan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya membutuhkan Roh Kudus. Kita ini menjadi orang-orang, kita ini akan menjadi orang-orang yang cuma tahu firman Tuhan tanpa menikmati hubungannya dengan Tuhan tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin saudara. Kita akan cuma jadi orang yang tahu kalau Tuhan Yesus itu pernah hadir di dunia. Tetapi kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan kalau kita nggak punya persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu hadir, dikaruniakan kepada saudara dan saya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan Dia mengutus Rohnya buat saudara dan saya. Maka saat itulah saudara dan saya menerima kuasa yang besar di dalam dunia ini. Amin saudara. Untuk apa kuasa itu? Saya mengakhiri dengan satu hal. Yohanes 1 ayat 12. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata begini. Maka engkau akan menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi saksiku. Saudara, saya benar-benar kayak melek mata saya. Bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita mampu hidup menjadi serupa dengan Kristus. Karena untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu kita butuh kuasa untuk menjadi anak. Kita menjadi kuasa, kita diberikan kuasa untuk menjadi representasi surga di dalam hidup saudara, untuk menjadi berkat bagi dunia ini di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Siapa yang merasa kesulitan melakukan firman? Saya percaya banyak orang ngomong begini. Firman itu gampang dibaca Pak, tapi sulit dilakukan. Seringkali juga sebagai seorang hamba Tuhan, sering berkecamuk di dalam pikiran saya, karena saya harus katakan begini, pendeta juga manusia kan.
Jadi saya pun sedang berlomba-lomba dengan saudara untuk berlomba-lomba melakukan firman. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita, maka kita itu kayak gajah di belangkoni. Iso khotbah, iso ngakoni. Sehingga dalam setiap perjalanan hidup kita, bisa saja kita punya jabatan sebagai seorang pendeta, tapi uripe ra pendeta. Bisa saja kita mengatakan diri kita orang Kristen, tapi tidak ada Kristus di dalam hidup kita. Kenapa? Karena yoni ini ra ono. Rohnya itu enggak ada. Ada banyak orang bisa nyetir, tapi tidak banyak orang bisa jadi supir. Kenapa? Karena kalau orang bisa nyetir, dia bisa nyetir seenaknya sendiri tanpa dia memperhatikan rambu-rambu. Tapi kalau yang namanya sopir, kalau orang Tenggelang bilang gini, cia-cia sopir, maka dia sudah tahu kalau dia mau belok ke kanan, mobilnya harus diletakkan dulu di sebelah kanan. Kenapa? Karena di dalamnya ada roh sopirnya. Kalau dari kiri langsung motong ke kanan, dia cuma bisa nyetir, tapi dia bukan sopir. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya tidak ada cara lain dan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang diinginkan Tuhan dan direncanakan Tuhan buat saudara dan saya. Kecuali hari-hari ini saudara dan saya mengangkat tangan saudara dan saya dan mengatakan, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Ada pujian yang berkata, penuhi aku sekarang. Dipenuhi dengan roh-Nya. Supaya kita tidak cuma menjadi orang Kristen yang pakai kalung salib bawa Alkitab besar, tapi hidupnya jauh dari kekristenan. Supaya kita tidak cuma jadi orang Kristen yang kalau ke gereja pakai jas, pakai dasi, tapi perkataannya jauh daripada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi baiklah kita bisa meresponi bahwa Roh Kudus itu dibutuhkan supaya saudara dan saya yang mengikuti ke dalam rancangan Allah, bahwa ketika dia berada di dalam kerajaan sorga, dia juga kepingin saudara dan saya ada di sana. Saudara bisa menerimanya dengan sukacita dan meresponinya dengan baik di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita serius dengan Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman. Kita enggak cuma asal tahu firman, lalu menelannya mentah-mentah tanpa kita menyadari dan tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Siapa yang percaya saudara dikasihi Tuhan? Kalau saudara menyadari tentang apa yang terjadi yang baru saja saudara dengar, saya percaya saudara akan mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menebus dirinya sendiri, kecuali Tuhan dalam rencananya yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat rahasia yang Kau nyatakan kepada kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang cuma sekedar ritual-ritual keagamaan. Tetapi kami menyadari betul bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mencintai kami. Sehingga kami mau meresponinya bukan cuma sebagai saat-saat beribadah, saat pergi ke gereja. Tetapi kami sadar bahwa ketika kami ada di dalam gereja, kami meresponi kasih karunia Tuhan. Dan kami menikmati rencana Tuhan yang besar itu. Sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kami akan bersama-sama dengan Yesus naik ke awan-awan dalam penyelamatan yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu, gereja ini Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dimanapun jemaat dan gereja ini berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus sumber kuat kita, amin. Kau milikku di surga. Tiada
kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang sudah kami terima sampai hari ini. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus buat kami. Seharusnya kami ini yang binasa. Upah dosa adalah maut. Terima kasih Bapa buat kasih yang sudah kami nikmati. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih, berkati juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik ada di Gresik, Sidoarjo, di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Sawaan dan sekitarnya, Banyurip sekitarnya, Asem Rowo, Demak dan sekitarnya, semuanya kami menyerahkannya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya yang saat ini, hari ini sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilurnya. Dan yang berbeban berat kami percaya Tuhan memberikan kelegaan. Yang mengalami masalah kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang berkekurangan kami percaya Tuhan sudah cukup. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan biar belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya jemaat GBI dalam Blessing Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam tangan Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami percaya sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Aku akan menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan biarlah itu benar-benar nyata atas kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, berkati yang rumah tangganya lagi bermasalah. Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Tuhan turut campur tangan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di jemaat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, saudara kasih Tuhan, bila hari ini kita bersama-sama boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.